Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Baik, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang analisis sederhana faktor-faktor risiko. Identifikasi faktor-faktor risiko masalah gizi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis situasi gizi adalah yang pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah gizi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyebab terjadinya masalah gizi itu ada dua, yaitu penyebab yang terjadi secara langsung maupun yang tidak langsung. Yang kedua yaitu identifikasi faktor-faktor penyebab tersebut yang datanya tersedia di wilayah bersangkutan dan analisis situasi gizi harus melibatkan berbagai sektor terkait. Faktor yang mempengaruhi asupan zat gizi ada terbagi dalam dua kelompok, yaitu faktor di tingkat rumah tangga atau keluarga dan ada yang di faktor tingkat masyarakat. Nah, ini adalah faktor yang pada tingkat rumah tangga yang mempengaruhi asupan zat gizi diantaranya adalah yang pertama, jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi, ketersediaan makanan di tingkat rumah tangga. Yang kedua, daya beli keluarga. Yang ketiga, pendapatan keluarga. Yang keempat, jenis pekerjaan kepala keluarga dan anggota keluarga lain. Yang kelima, tingkat pendidikan kepala keluarga dan anggota keluarga. Pada tingkat masyarakat, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi asupan zat gizi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan bahan makanan di masyarakat. Yang kedua, kegagalan produksi bahan makanan. Yang ketiga, persentase penduduk pendidikan rendah. Yang keempat, harga bahan makanan. Yang kelima, persentase penduduk berpenghasilan rendah. Yang keenam, persentase penduduk miskin. Dan yang ketujuh, rata-rata jumlah anggota keluarga. Sebagaimana faktor yang mempengaruhi asupan zat gizi, kejadian penyakit infeksi juga terdiri dari dua faktor, yaitu faktor di tingkat keluarga atau rumah tangga, dan yang kedua, faktor di tingkat masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit infeksi di tingkat keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan lingkungan rumah. Kedua, hygiene perorangan. Ketiga, perilaku menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Keempat, keadaan ekonomi keluarga. Kelima, tingkat pendidikan rendah. Keenam, sumber air minum keluarga. Ketujuh, kebutuhan air bersih dari sumber yang bersih dan sehat. Ketujuh, merupakan kebutuhan mutlak keluarga agar terhindar dari penyakit infeksi. Terus selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit infeksi. Yang salah satunya yaitu presentase rumah tangga yang memiliki lingkungan hidup sehat. Yang mana jika lingkungannya sehat, maka itu akan berpengaruh juga terhadap keluarga yang ada di rumah tangga itu sendiri. Terus selanjutnya itu presentase rumah tangga yang memiliki jamban keluarga. Yang mana bisa kita lihat yaitu sebagai contohnya banyak sekali anggota keluarga yang tinggal di pinggiran kota. Contohnya tinggal di pinggir sungai yang tidak memiliki jamban keluarga, yang mana air sungai itu juga yang menjadi sumber air mereka yang digunakan untuk mencuci dan lain sebagainya. Selanjutnya itu presentasi keluarga yang berperilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Lalu persentase penduduk yang berpendidikan rendah. Selanjutnya presentasi penduduk miskin. Selanjutnya itu ketersediaan tenaga kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Lanjut. Nah, basis analisis situasi gizi ini dapat kita yaitu meliputi masyarakat yang dapat kita lihat itu faktor-faktor terkait dengan masalah gizi yang akan dianalisis oleh yang didasarkan pada data dan informasi di tingkat masyarakat, bukan pada tingkat keluarga ataupun rumah tangga. Nah, analisis yang dimaksud di sini yaitu analisis sederhana, bukan analisis yang menggunakan metode statistik yang canggih seperti multiple regression atau analisis multivariate
Analisis sederhana yang dimaksud di sini yaitu mengklasifikasi setiap data, faktor penyebab menjadi kategori yang menunjukkan berat atau ringannya permasalahan dan faktor penyebab tersebut. Analisis dan interpretasi hasil analisis situasi gizi. Salah satu langkah yang penting dalam kegiatan surveillance gizi adalah analisis data dan interpretasi hasil analisis situasi gizi. Analisis data dapat dilakukan secara deskriptif dan analitik. Analisis deskriptif digunakan untuk membandingkan antar wilayah terkait pencapaian target yang telah ditentukan. Wilayah yang cakupannya rendah harus mendapat prioritas pembinaan. Analisis analitik dimaksudkan untuk memberi gambaran hubungan antar dua atau lebih indikator yang saling terkait, baik antar indikator gizi maupun antar indikator gizi dengan indikator program terkait lainnya. Tujuan analisis analitik bertujuan antara lain untuk menentukan upaya yang harus dilakukan jika terdapat kesenjangan cakupan antar dua indikator. Berikut adalah contoh cakupan distributor vitamin A dan D atau S. Selanjutnya, langkah surveillance gizi setelah analisis data adalah interpretasi hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah gizi yang ditemukan. Dengan menganalisis permasalahan gizi dan faktor terkait yang dihadapi di masing-masing wilayah, maka diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, merencanakan program, menentukan jenis intervensi, dan untuk evaluasi upaya penanggulangan masalah gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi.